Eka Primasati, NIM K712025 dari kelas 3C. Di sini saya izin untuk mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah PBUFIT. Selamat menyaksikan. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan tema yaitu konsep skala dan subtema yaitu denah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui ceramah dan tanya jawab disertai media video pembelajaran dengan pendekatan scientific model problem based learning atau PBL tentang masalah sehari-hari yang berkaitan dengan denah disajikan secara daring melalui Google Meet. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan rute perjalanan pada denah yang disajikan dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi disertai media Microsoft PowerPoint dengan pendekatan scientific model group investigation tentang konsep skala yang disajikan secara daring melalui Google Meet, siswa mampu menganalisis skala pada denah dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan disertai LKPD dengan pendekatan scientific model group investigation tentang konsep skala yang disajikan secara daring melalui Google Meet, siswa mampu membuat denah serta rute perjalanan dari rumah siswa menuju ke sekolah dengan tepat, rapi, dan menarik. Denah. Kita sudah tidak asing ya mendengar kata denah. Apa itu denah? Denah merupakan gambar yang menunjukkan suatu tempat tertentu. Fungsi dari denah adalah untuk memudahkan seseorang menemukan lokasi suatu tempat. Denah sering kita temui di tempat-tempat seperti museum, taman, ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar membaca denah sederhana. Untuk mengetahui suatu denah, kita harus mengetahui dulu gambar arah mata angin. Mata angin pokok ada utara, timur, selatan, dan barat. Di antara mata angin pokok tersebut ada mata angin lagi. Misalnya di antara timur dan selatan ada tenggara, di antara selatan dan barat ada barat daya, di antara barat dengan utara ada barat laut, dan di antara utara dengan timur ada timur laut. Selanjutnya perhatikan denah berikut. Berdasarkan denah di sini, kita dapat tentukan letak beberapa tempat sebagai berikut. Misalnya, kita memilih SD Brilian dan juga Puskesmas. Di sini kita lihat ada SD Brilian dan di sini ada Puskesmas. Ketika kita ingin mengatakan di mana letak SD Brilian, kita bisa melihat arah mata angin. Di sini SD Brilian berada di sebelah barat Puskesmas. Selanjutnya, perhatikan denah berikut ini. Sawah berada di sebelah selatan Puskesmas jika dilihat dari arah mata angin. Selanjutnya, kita akan belajar menggambar denah letak benda. Adapun caranya yaitu yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan atau patokan. Kemudian yang kedua, tentukan arah mata angin. Dan yang ketiga, gambar letak benda dari titik acuan. Selanjutnya, kita akan menggambar denah, di mana dari ketiga pernyataan tersebut ada persamaan yaitu rumah Rudi. Selanjutnya, yaitu ada sekolah terletak di sebelah barat rumah Rudi, sehingga sekolah berada di sebelah kiri rumah Rudi. Selanjutnya, yang kedua yaitu lapangan sepak bola terletak di sebelah selatan rumah Rudi, sehingga lapangan sepak bola berada di bawah bagian rumah Rudi. Pernyataan yang terakhir yaitu rumah Rudi terletak di sebelah barat daya rumah makan, sehingga rumah makan digambarkan di sebelah timur laut dari rumah Rudi, atau di sebelah pojok kanan atas. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan rute perjalanan. Untuk menuju ke suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan rute perjalanan. Desi akan berangkat dari rumah ke sekolah. Bagaimana rute perjalanannya?
Bisa kita lihat di sini bahwa rumah Desi berada di sebelah pojok kiri atas. Sedangkan untuk gerbang sekolah berada di pojok kanan bawah. Bagaimana rute perjalanannya jika Desi ingin berangkat ke sekolah? Untuk rute yang pertama yaitu dari rumah Desi keluar menuju arah timur melalui Jalan Teguh Umar, kemudian belok ke selatan melalui Jalan Dewi Sartika, sampai di pertigaan belok ke timur melalui Jalan Diponegoro, kemudian belok ke utara melalui Jalan Imam Bonjol, sehingga menemukan perempatan dan belok ke timur melalui Jalan Cut Nyadin, dan gerbang sekolah terletak di sebelah kanan. Tidak hanya itu, Desi akan berangkat dari rumah ke sekolah dapat melalui rute yang lain. Contohnya, kita akan melihat dari rumah Desi yang ada di sebelah kiri atas menuju ke sekolah, yaitu dengan cara ke arah timur melalui Jalan Teguh Umar, kemudian belok ke timur melalui Jalan Cut Nyadin. Gerbang sekolah terletak di kanan jalan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Denah, rumahku. Pak Darmawan akan membuat rumah. Ia meminta pendapat anaknya Anis. Nak, rumah apa yang Anda inginkan? Aku ingin membuat rumah yang cantik ya. Oke, hal pertama yang harus dilakukan, kita harus membuat rancangan di mana letak kamar, letak ruang tamu, dapur, dan lain sebagainya. Mari kita analisis. Ukuran sebenarnya rumah yang akan dibangun Pak Darmawan adalah sebagai berikut. Lebar 10 meter, panjang 8 meter. Kemudian digambarkan melalui denah sebagai berikut. Dengan lebar pada denah 5 cm serta panjang pada denah 4 cm. Dari data tersebut dapat kita tuangkan dalam tabel sebagai berikut. Berikut ini tabel dimensi panjang dan lebar. Panjang pada ukuran sebenarnya yaitu 10 meter menjadi 1000 cm dan ukuran pada denah yaitu 5 cm. Sedangkan untuk lebarnya pada ukuran sebenarnya yaitu 8 meter menjadi 800 cm dan ukuran pada denah yaitu 4 cm. Perbandingan lebar denah dibagi lebar sebenarnya sama dengan 5/1000 sama dengan 1/200. Perbandingan panjang denah dibagi panjang sebenarnya juga sama yaitu 4/800 sama dengan 1/200. Perbandingan jarak pada denah atau gambar atau peta dengan jarak sebenarnya dinamakan skala atau dapat dituliskan sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada gambar atau denah atau peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian, untuk menentukan skala sama dengan membandingkan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya dalam bentuk paling sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skala pada gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama, kita harus menyamakan satuan ke dalam cm. Yang kedua, carilah perbandingan panjang dan lebar dengan cara sebagai berikut. Panjang sebenarnya yaitu 5 meter atau 500 cm. Lebar sebenarnya yaitu 4 meter atau 400 cm. Sedangkan panjang pada denah yaitu 25 cm dan lebar pada denah yaitu 20 cm. Jika sudah menyamakan satuan, maka selanjutnya yaitu membandingkan panjang denah dengan panjang sebenarnya, yaitu skala sama dengan panjang denah dibanding panjang sebenarnya sama dengan 25 dibanding 500 atau sama dengan 1/20. Selanjutnya, skala sama dengan lebar denah dibanding lebar sebenarnya sama dengan 200 dibanding 400 atau sama dengan 1/20. Nah, jadi skala gambar ruang tamu tersebut adalah 1/20.
Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah atau peta. Tahukah kamu bagaimana jika Pak Darmawan menggambar denah tanpa menggunakan skala? Manfaat skala yaitu skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Adapun skala yang terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengecilan. Artinya, ukuran gambar yang terdapat pada gambar lebih kecil daripada ukuran sebenarnya, atau biasa dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk gambar. Selanjutnya yaitu rangkuman. Skala adalah perbandingan jarak pada denah atau peta atau gambar dengan jarak sebenarnya. Sedangkan manfaatnya yaitu skala adalah digunakan untuk membuat ukuran gambar menjadi lebih kecil atau lebih besar dari ukuran aslinya, tapi tidak mengubah bentuk gambar. Adapun rumusnya yaitu skala sama dengan jarak pada gambar atau denah atau peta dibanding jarak sebenarnya. Baik, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih meningkatkan pemahaman, dapat mencari sumber belajar lainnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Tetap semangat, terus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.